Minasang konnichiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca jam atau membaca waktu dalam bahasa Jepang. Kita langsung mulai aja. Yang pertama kali harus diketahui ketika kita menyebutkan jam ya, misalnya jam 1, jam 2, dan seterusnya. Pukul atau jam itu bahasa Jepangnya adalah ji ya, minasang. Di sini sudah saya sediakan tabel dari pukul 1 sampai pukul 12 itu bahasa Jepangnya apa. Jadi pada dasarnya ketika kita menyatakan jam ya atau pukul, itu kita tinggal menambahkan ji di belakang angka. Misalnya jam 1 ya atau pukul 1. Itu berarti ichi ji gitu ya. Jam 2, 2 itu kan ni ya, ditambah ji di belakangnya jadi niji. Gitu ya, minasang. Jam 3 jadi sanji. Nah, tapi memang ada beberapa pengecualian. Nah, yang pengecualian ini sudah saya berikan tanda menggunakan font berwarna merah ya. Di antaranya adalah jam 4, jam 7, dan jam 9. Untuk jam 4 itu bukan yongji, minasang, melainkan yoji. Jadi nggak pakai en ya, yoji desu. Kemudian untuk jam 7 kita tidak menggunakan nana minasang tapi pakainya shichi ya. Jadi untuk jam 7 itu adalah shichiji. Nah, untuk jam 9 itu juga bukan kyuji tapi kuji. Seperti itu ya minasang. Jadi ada 3 pengecualiannya. Yoji, shichiji, kuji. Nah, itu tolong dihafalkan aja ya minasang. Untuk yang lain tinggal menambahkan ji setelah angka. Kita lanjutkan ya, minasang. Di sini saya coba berikan contoh jam ya atau penunjuk waktu ya, minasang. Ada gambar jam dinding yang menunjukkan pukul 1 pas ya, minasang. Nah, jadi ketika kita mau bilang sekarang pukul 1, itu sebetulnya mudah sekali dalam bahasa Jepang ya. Sekarang itu bahasa Jepangnya adalah ima ya, minasang. Ima artinya sekarang. Nah, ketika minasang mau mengatakan kalimat yang barusan, bahasa Jepangnya adalah ima ichiji desu. Kalimatnya seperti itu ya. Ima ichiji desu. Sekarang pukul 1. Seperti itu ya, minasang. Kita coba lihat contoh lainnya. Nah, sekarang jamnya menunjukkan pukul 5 ya, minasang. Sehingga kalimatnya menjadi ima goji desu. Sekarang pukul 5. Masih ada satu lagi. Nah, kalau yang ini jamnya menunjukkan pukul 12 pas ya. Kalimatnya menjadi seperti ini. Ima juniji desu. Sekarang pukul 12. Jadi seperti itu ya, minasang. Saya rasa cukup mudah ketika kita menyebutkan waktu ya. Membaca waktu, tapi pas gitu ya, minasang. Tidak ada lebihan menitnya ya. Misalnya jam 1 pas, jam 2 pas, seperti itu ya. Nah, tapi yang namanya menyebutkan waktu tidak selalu jamnya itu kan pas ya, minasang. Kadang-kadang ada lebihnya waktunya. Misalnya lebih 15 menit, lebih 20 menit, dan lain-lain ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyebutkan menit dalam bahasa Jepang? Ini kita langsung aja ke slide berikutnya. Dalam bahasa Jepang, menit itu juga disebut dengan hung atau pung ya. Jadi ada dua, ada yang pakai fu, ada yang pakai pung. Ini ada aturannya ya, minasang, kita tidak bisa memilih sendiri yang mana yang mau digunakan gitu ya. Di sini sudah saya sediakan lagi dari 1 menit sampai 10 menit, tapi di bawahnya ada juga 30 menit ya, karena 30 menit itu spesial ya, minasang. Nah, jadi di sini sudah bisa dibaca oleh minasang dari 1 menit sampai 10 menit ya. Misalnya 1 menit itu ipung, 2 menit nifu, 3 menit sampung,
4 menit yompung, dan seterusnya. Ini silakan minasang baca dan hafalkan ya. Jadi dari 1 menit sampai 10 menit itu minasang harus hafal. Yang mana yang pakai pung, yang mana yang pakai fung. Gitu ya minasang. Nah, gimana kalau misalnya waktunya ini lebih dari 10 menit, misalnya jam 1 lebih 22 menit gitu ya. Nah, 22 menit ini bacanya gimana? Nah, 22 menit itu kan akhirannya 2 juga ya. Jadi disamakan dengan yang di sini 2 menit ya, minasang. 2 menit kan di sini nihung ya. Nah, berarti 22 menit kita mengikuti yang akhirannya 2. Niju ni fung. Bagaimana kalau misalnya 33 menit? Nah, untuk 33 kita gunakan yang akhirannya 3 menit berarti ya, minasang. Di sini 3 menit itu kan sampung ya. Nah, berarti kalau 33 menit menjadi sanju sampung. Seperti itu ya. Atau misalnya 18 menit. Nah, 8 menit itu kan di sini hapung bahasa Jepangnya ya. Nah, berarti kalau 18 menit ju hapung. Jadi akhirannya itu mengikuti yang ada di tabel ini ya, minasang. Seperti itu ya. Untuk menit yang puluh-puluhan seperti 10 menit, 20 menit, 50 menit ya, pokoknya yang akhirannya angka 0 itu memang mereka semuanya menggunakan pung ya, ada su kecilnya ya. Jadi 10 menit itu kan bahasa Jepangnya juppung. Kalau 20 menit berarti nijuppung gitu ya. 50 menit gojuppung. Seperti itu minasang. Nah, di bawahnya itu ada 30 menit ya. 30 menit kalau kita lihat aturan yang tadi berarti sanjuppung gitu ya. Nah, tapi 30 menit ini tadi udah saya bilang dia spesial ya, minasang. Jadi sebetulnya ada lagi cara penyebutan yang lebih sederhana, yaitu menggunakan hang ya. Hang itu sebetulnya kalau dalam bahasa Jepang artinya adalah setengah gitu, minasang. Tapi nanti kita simpan hang ini bukan di awal ya, melainkan di akhir. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan ada jam 7:30, jam 7:30 gitu ya. Kalau di bahasa Jepang itu nggak ada. Tetap aja kita menyebutkannya jam 8:30 gitu ya. Jam 10 lebih 30 menit, kayak gitu minasang. Jadi, hangnya ini akan disimpan di belakang. Begitu ya minasang. Supaya lebih jelas, sekarang kita lihat dulu contohnya seperti apa ya. Di sini ada lagi penunjuk jam ya, minasang. Di sini ada gambar jam. Nah, di sini tuh menunjukkan pukul 4 lebih 15 menit ya. Sekarang bagaimana caranya kita mengatakan sekarang jam 4 lebih 15 menit dalam bahasa Jepang? Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Ima, masih pakai ima ya, sekarang. Nah, terus kita sebutkan jamnya dulu. Jam 4 berarti yoji. Ya, ima, yoji. Baru setelah itu menitnya. Di sini menitnya menunjukkan 15 menit ya, minasang. Jam 4 lebih 15 menit. Nah, 15 menit berarti di sini menggunakan jugofung ya. Ima, yoji, jugofung des. Sekarang pukul 4 lewat 15 menit. Seperti itu kalimatnya ya, minasang. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Berikutnya di sini ada jam 6 ya, pukul 6 lebih 40 menit ya, minasang. Nah, kalimatnya menjadi Ima rokuji yonjuppung des. Sekarang pukul 6 lewat 40 menit. Seperti itu ya, minasang. Ini cukup mudah juga ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu lagi contohnya. Di sini menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit ya, minasang, alias jam setengah 10 ya. Nah, tapi dalam bahasa Jepang tetap saja disebutkannya itu jam 9 lebih 30 menit gitu ya, minasang. Nah, supaya lebih mudah, kita akan gunakan 30 menitnya itu menjadi hang. Sehingga kalimatnya menjadi Ima kuji hang des. Sekarang pukul 9:30 ya. Nah, jadi hangnya di sini tuh menunjukkan 30 menit minasang. Jam 9 lebih 30 menit.
Seperti itu ya minasang untuk membaca jam dan juga menit dalam bahasa Jepang. Saya rasa cukup jelas ya minasang. Barusan kita sudah belajar bagaimana caranya membaca jam dengan menitnya juga. Nah, sekarang kita akan mengetahui hal ini ya minasang. Minasang pasti tahu ada pembagian waktu AM dan juga PM ya. Kalau bukan di Indonesia ya minasang. Jadi AM itu adalah dari jam 12 malam sampai jam 12 siang gitu ya. Dan PM adalah dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, untuk bahasa Jepang di situ juga sebetulnya ada AM dan PM ya. Nah, untuk AM ini disebut dengan Gozen dan untuk PM disebut dengan Gogo. Jadi seolah-olah Gozen itu AM gitu ya, Gogo itu PM. Nah, tapi ditempatkannya di awal sebelum kita membaca jamnya. Sekarang kita akan coba lihat ya contohnya seperti apa. Nah, jadi di sini saya mempunyai contoh kalimat sedikit aja bagaimana caranya menggunakan gozeng atau gogo ketika membaca jam ya. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, ima gozeng hachiji hang des. Jadi, gozengnya ini disimpan sebelum jam ya. Di sini kan ada hachijihang, jam 8.30 ya, minasang. Gozengnya itu disimpan sebelum kita menyebutkan jam. Ima gozeng hachijihang des. Sekarang pukul 8 lebih 30 menit pagi gitu ya. Gozeng itu ya pagi gitu ya, minasang kalau jam 8.30 ya. Nah, sekarang untuk nomor 2, ima gogo 11 15 分 des. Nah, di sini ditempatkan gogo dulu, baru 11 gitu ya. Jadi gogo dulu baru jamnya jam berapa? Ima gogo 11 15 分 des. Sekarang pukul 11 lewat 15 menit malam. Ya, karena gogo berarti jam 11-nya ini jam 11 malam ya, minasang. Seperti itu contoh kalimatnya ya, minasang. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya, apakah wajib menggunakan gozeng atau gogo gitu ya? Sebetulnya sih tidak wajib ya, minasang. Jadi penggunaan gozeng dan gogo ini tuh opsional ya, hanya untuk memperjelas waktunya saja. Tapi kalau sudah pasti jam 8 pagi atau mungkin sudah pasti jam 11 malam, itu sebetulnya sih tidak pakai gozeng atau gogo pun tidak masalah. Seperti itu ya, minasang. Nah, sekarang karena tadi Minasang sudah bisa menyebutkan waktu ya, jam, menit, kemudian menggunakan gozeng dan juga gogo, kita coba lihat contoh percakapannya di slide berikut ini ya. Di sini ada sedikit ya contoh percakapan, dimulai dari yang pertama dulu ya. Nah, Minasang untuk menanyakan jam itu kita menggunakan kata tanya nanji. Nanji itu artinya jam berapa ya, Minasang. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? Sekarang jam berapa? Nah, untuk jawabannya, misalnya, gogo sanjihang des. Pukul setengah 4 sore. Misalnya seperti itu ya, minasang. Di sini ada satu contoh lagi. Ashita no kaigi wa nanji desu ka? Di sini ada ashita no kaigi ya, rapat besok gitu ya. Rapat besok jam berapa? Nanji desu ka? Nah, jawabannya adalah Gozen 10 desu. Jam 10 pagi. Gitu ya, minasang. Jadi di sini ada penggunaan gozeng dan gogo juga contohnya gitu ya. Seperti itu untuk contoh percakapannya ya, minasang. Jadi ketika minasang menanyakan jam, jam berapa sekarang atau rapatnya jam berapa, ujiannya jam berapa, itu minasang bisa menggunakan nanji desu ka? Jam berapa? Gitu ya, pukul berapa? Hai, seperti itu ya minasang untuk membaca jam atau membaca waktu dalam bahasa Jepang. Saya rasa cukup mudah ya. Saya yakin setelah menonton video ini, minasang langsung bisa mempraktekkan bagaimana membaca jam dalam bahasa Jepang ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi minasang. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.
Arigatou gozaimasu.